Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Deli Serdang, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kaum Muda Deli Serdang, Bapak Camat beserta Ibu dan Bapak dan Ramil beserta Bapak Kapolsek atau yang mewakili Kecamatan Tanjung Rawa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota Kecamatan Tanjung Rawa, Bapak Kuan Kamendak Kecamatan Tanjung Rawa, Bapak Kepala Desa beserta Ibu Sekecamatan Tanjung Rawa, Bapak Purna Kepala Desa Sekecamatan Tanjung Rawa, Bapak Ketua BPD LPM, tokoh masyarakat, dan Bapak Kepala Puskesmas Tanjung Rawa, Bapak Dr. Budi Arifian, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pada hari ini sudah ikut mengikuti acara ini serta arahan dan bimbingan juga bisa melaksanakan pergantian Ibu Ketua PKK Kepala Desa yang lama dan yang baru. Nah, selama 50 tahun gerakan PKK terus berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan era yang sudah dilalui. Gerakan PKK sesuai dengan hasil Rakernas ke-9 PKK tahun 2021 menganut prinsip kepemimpinan fungsional mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Nah, jadi saya rasa kalau pergantian kepala desa itu saya rasa satu organisasi sih sah-sah saja. Semua tidak ada yang abadi. Bupati juga berganti, wakil berganti, Pak Sekda berganti, Pak Camat berganti sampai kepala desa. Karena itu sudah ketentuan, jadi tidak ada yang abadi. Jadi saya harapkan juga pergantian ini menambah kekompakan, bukan menambah persituruan. Jangan ada kata-kata itu kan periode yang lama, periode yang sekarang tak seperti ini. Periode ini kan begini, yang dulu begini, nggak usah. Karena semuanya yang lama kita belajar kekurangannya, yang berhasil juga kita belajar kekurangannya. Nggak usah dicari-cari salah-salah yang lama, kenapa gini, kenapa gitu. Pokoknya kita belajar dari keberhasilannya dan belajar juga dari kekurangannya. Karena tidak ada yang sempurna, semuanya kita harus kasih belajar, termasuk juga saya masih dalam keadaan belajar. Dan Ramil dan Bapak Kapolsek juga tidak mungkin tahu hal itu semuanya kalau nggak dari tingkat desa atau sampai tingkat dusun. Itu juga salah satu program kita yang sekarang begitu setiap hari ada transaksi narkoba hampir setiap hari ya. Dan kekerasan pelecehan anak itu juga masuk di bagian saya karena itu tersangkut dengan P2KB, peradilan wanita kita di situ. Nah, jadi kenapa masih itu saya ingatkan? Karena penghalang salah satu pelecehan anak-anak itu adalah kekompakan dari dasar Wisma. Makanya setiap ada pengajian perwiritan diingatkan lingkungannya. Hati-hati dengan lingkungan anak-anak karena begitu maraknya pemerkosaan anak-anak sekarang itu hampir 1 bulan sekali ada, walaupun bukan di sini ya. Tapi terdengar tuh 2 bulan sekali ada dari sini, ada dari kecamatan ini. Nah, mengantisipasinya apa? Mengantisipasinya itu adalah kepala kerjaan desa yang memantaunya. Kompakkan kerukunan paling tidak tahu yang 10 rumah ke 20 rumah itu
orang tuanya kemana pagi-pagi kerja, ibunya kemana. Paling tidak kita tuh care ya, istilahnya tuh opet, oh ibu yang sana nggak ada, di rumah tidak ada orangnya, yang ada cuma kakeknya saja. Paling tidak diingatkan siapa di situ. Walaupun sehingga kita tahu di rumah itu memang selalu tidak ada orang yang ramai atau orang apa. Jadi itu juga salah satu pernyataan kita, ibu-ibu yang 10 desa, 10 rumah tangga sampai 20. Itulah salah satunya pencegahan terhadap pelecehan anak-anak. Berita acara serah terima jabatan Kepala Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Rawa. Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Mei tahun 2022, bertempat di Gedung Kito Convention Hall Kecamatan Tanjung Rawa, dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa sebagai berikut. 1. Juniardi, Kepala Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Rawa, masa jabatan periode 2016-2022. Pihak pertama Juniardi, pihak kedua Muhammad Rifai. Diketahui oleh Kecamatan Tanjung Rawa, Marianto Irawadi Esos. Dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa sebagai berikut. 1. Sumber Edi Susiswo, Kepala Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Rawa, masa jabatan periode 2016-2022. Dalam hal ini disebut sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama Sumber Edi Susiswo, pihak kedua Sekti Ananda. Diketahui oleh Kecamatan Tanjung Rawa, Marianto Irawadi Esos. Dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa sebagai berikut. 1. Hajah Jamila, Kepala Desa Dagang Rawan, Kecamatan Tanjung Rawa, masa jabatan periode 2016-2022. Dalam hal ini sebagai pihak yang menyerahkan disebut sebagai pihak pertama. 2. Muhammad Nur, Kepala Desa terpilih Desa Dagang Rawan, Kecamatan Tanjung Rawa, hasil pemilihan Kepala Desa tanggal 18 April 2022. Dalam hal ini disebut sebagai pihak yang menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Telah mengadakan serah terima tugas jabatan dan wewenang Kepala Desa Dagang Rawan, Kecamatan Tanjung Rawa. Pertama Hajah Jamila, pihak kedua Muhammad Nur. Diketahui oleh Kecamatan Tanjung Rawa, Marianto Irawadi Esos. Dilaksanakan serah terima Kepala Desa sebagai berikut. 1. Muhammad Amru, Kepala Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Rawa, masa jabatan periode 2016-2022. Dalam hal ini sebagai pihak yang menyerahkan disebut sebagai pihak pertama. 2. Dodi Syahputra, Kepala Desa terpilih Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Rawa. Amru, pihak kedua Dodi Syahputra. Diketahui oleh Camat Tanjung Rawa, Marianto Irawadi Esos. Acara serah terima jabatan Kepala Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Rawa. Pada hari ini, Selasa tanggal 24 bulan Mei tahun 2022, bertempat di Gedung Kito Convention Hall Kecamatan Tanjung Rawa. Dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa sebagai berikut. 1. Azrai Sulaiman, Kepala Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Rawa, masa jabatan periode 2016-2022. Dalam hal ini sebagai pihak yang menyerahkan disebut sebagai pihak pertama. 2. Jasri, Kepala Desa terpilih Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Rawa. Sulaiman, pihak kedua Jasri. Diketahui oleh Camat Tanjung Rawa, Marianto Irawadi Esos. Berita acara serah terima jabatan Kepala Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Rawa. Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Mei tahun 2022, bertempat di Gedung Kito Convention Hall Kecamatan Tanjung Rawa. Dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa sebagai berikut. 1. Elis Dawani Sregar AMD, Kepala Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Rawa, masa jabatan periode 2016-2022. Dalam hal ini sebagai pihak yang menyerahkan disebut sebagai pihak pertama. 2. Trimo, Kepala Desa terpilih Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Rawa, hasil pemilihan Kepala Desa tanggal 18 April 2022. Elis Dawani Sregar AMD, pihak kedua Trimo. Diketahui oleh Camat Tanjung Rawa, Marianto Irawadi Esos. Berita acara serah terima jabatan Kepala Desa Sungai Merah, Kecamatan Tanjung Rawa. Dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa sebagai berikut. 1. Hendri Kurniawan, Kepala Desa Sungai Merah, Kecamatan Tanjung Rawa, masa jabatan periode 2016-2022. Dalam hal ini sebagai pihak yang menyerahkan disebut sebagai pihak pertama. 2. Supriyansyah, Kepala Desa terpilih Desa Sungai Merah, Kecamatan Tanjung Rawa, hasil pemilihan Kepala Desa tanggal 18 April 2022. Berita acara serah terima jabatan Kepala Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa. Dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa sebagai berikut. 1. Jeffrey Hamdani SHI, Kepala Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, masa jabatan periode 2016-2022. Dalam hal ini sebagai pihak yang menyerahkan disebut sebagai pihak pertama.
2. Nazarianti, Kepala Desa terpilih Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa. Hasil pemilihan Kepala Desa tanggal 18 April 2022. Berita acara serah terima jabatan Kepala Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Merawa. Dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa sebagai berikut. 1. Muhammad Amar Rashidi Daulay, Kepala Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Merawa, masa jabatan periode 2016-2022. Dalam hal ini sebagai pihak yang menyerahkan disebut sebagai pihak pertama. 2. Borkat, Kepala Desa terpilih Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Merawa. Hasil pemilihan Kepala Desa tanggal 18 April 2022. Kepala Desa Bangonsari untuk mendatangani. Dilanjutkan Desa Bangonsari Baru. Selanjutnya Desa Dekat Berawang. Desa Limau Manis. Desa Medan Senambang. Desa Naga Timbul. Desa Saing Merah. Desa Tanjung Morawati. Desa Tanjung Mulia. Yang nggak dapat vaksin marah, ya kan? Dikasih giliran pun nggak tepat waktunya marah. Pokoknya kita habis selalu gitu ya. 1 tahun kita habis semalam. Alhamdulillah vaksin kita sudah selesai dan kita juga aman. Tugas kita sudah selesai untuk COVID. Benar kan Bapak Ibu? Dan yang kedua, ketika masyarakat nggak dapat bantuan, mana ya stres sekali lah. Kalau itu saya berhenti aja lah Bu. Loh, kita tuh harus kuat. Walaupun mereka marah, itu kan waktu mereka nggak dapat. Setelah kita perbaiki, kita usahakan supaya dapat, pasti mereka senang lagi. Betul kan, Bapak Ibu? Nah itu, jadi tugas kita memang berat, sangat berat. Nah, apalagi kepala desa tidak tidur 24 jam itu. Saya pernah jam 3 pagi didatangi dari Kisaran, bawa stand, bawa pistol. Kita tengok loh, banyak kali bawa alat, mau ngapain kan gitu kan. Rupanya mau nangkap warga Pak. Malam-malam jam 3. Kita sampai takut buka pintu. Nah, seperti itulah. Jadi tugas kita berat Bapak Ibu ya, kepala desa yang baru ini ya. Nah, tapi semangat, jangan putus asa. Saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua elemen masyarakat, kepada semua calon kepala desa
kepada semua P2K, kepada semua BPD yang telah melakukan tindakan pengamanan sehingga pemilihan kepala desa aman, kondusif, tertib, dan terkendali. Itu yang pertama. Ini merupakan tahapan terakhir dari pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tahapan terakhir apa itu? Serah terima jabatan. Pada hari ini tahapan terakhir. Tentu dengan harapan orang-orang terpilih pandai mengadaptasikan terhadap desanya masing-masing. Saya nggak banyak-banyak belajar bahwa seorang pemimpin itu, seorang pamong itu harus ada 3 yang harus dicamkan, yang harus diketahui. Yang pertama, tentu kita memimpin harus tahu potensi wilayah, di mana desanya, batasnya mana, potensinya apa. Potensi ini bukan hanya potensi pabrik, bukan potensi yang lain-lain yang sumbernya bisa membantu rakyat, tetapi potensi ini juga ada potensi unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ya, yang ini perlu dipadukan. Jangan ciptakan gap, kerjasama yang apik, ya. Bapak dan Ibu pejabat yang lama, ini merupakan aset potensi juga. Mohon saya titipkan kepada semua kepala desa yang baru agar kerjasama, suka atau disuka, mau atau tidak mau, pejabat yang lama ini pasti ada torehan prestasi, pasti ada pengetahuan yang lebih. Coba ambil yang lebih itu, yang pengalaman yang baik untuk bekal, ya. Alangkah indahnya kalau satu desa itu berhasil ketika semua elemen mengatakan kades ini baik, ya. Jangan ada satu elemen pun mengatakan kades kurang baik. Itu potensi. Yang kedua, kepala desa ini harus menguasai peraturan. Peraturan itu ada Undang-Undang 2014 tentang desa, Permendagri dan sebagainya. Itu dipelajari. Harus menguasai potensi dan menguasai peraturan. Kalau surat menyurat itu gampang, naiknya gampang cepat, tapi harus ingat surat yang baik itu adalah surat yang kita teken yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang bisa efisien. Ada cepat tapi kurang efisien, kita teken, besok masalah, panggil Polres. Kita pelajari benar-benar. Apabila sudah pas syarat-syaratnya, jangan besok-besok lagi teken aja. Tapi kalau tidak pas, mohon kasih penjelasan apa kekurangan berkasnya sehingga masyarakat tidak bolak-balik. Itu dia secara garis besar. Yang ketiga, tampil elegan. Tampil elegan ini bukan sok-sokan, ya kan? Bukan pemelelet kata orang Jawa, tetapi tampil elegan, tampillah sebagaimana Anda sebagai kepala desa. Apa itu? Pakaiannya, atributnya, sopan santunnya, agar kita bisa, ya, menjadi cerminan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu garis besar. Dan ini merupakan tahapan dari Pilkades, serah terima jabatan kepala desa terpilih di Kecamatan Tadinau. Harapan tentu dengan adanya serah terima ini ada ya, kepala desa terpilih tentu bisa meningkatkan kinerja pelayanan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan kepada kepala desa yang purna bakti agar membantu pemerintahan desa yang baru, karena pada prinsipnya purna bakti tersebut adalah proses dan mereka yang purna bakti itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari desa itu sendiri. Nah, pemilihan kepala desa 18 desa, namun yang kita serah terimakan ada 9 desa, karena yang 9 desa tersebut incumbent yang menang. Proses adalah bagi mereka yang terpilih dan bukan incumbent. Kalau incumbent tentunya mereka meneruskan masa jabatannya dan dilanjutkan kembali sebagai kepala desa terpilih. Sinar surya perlahan
mengalunkan melodi tentang cinta. Pada hari membawa bersatu, kita seluruh jiwa ada kuasa hidup. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu. Di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian acara hari ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tidak meninggalkan dulu, karena dari bidang konsumsi ada yang akan dibagikan. Demikian, terima kasih. Ada hati membara erat bersatu, gerak seluruh jiwa berjuang saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku